Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih ya. Oke, halo kalian semua, para pejuang nih, UTBK atau SBMPTN 2020 gitu kan. Mungkin kalian tadi udah ngeliat cuplikan dari gue, ya mungkin sedikit-sedikit, agak-agak jelek ya kan, agak-agak kayak, ih apaan sih nih gitu kan. Cuma pasti banyak dari kalian yang ngerasain sama seperti yang gue tampilin di video tadi gitu loh. Kayak ada kepanikan, rasa cemas, terus kalian juga kurang percaya diri gitu kan, sama detik-detik gitu kan, istilahnya menuju SBMPTN atau UTBK 2020 gitu. Nah, gue juga udah pernah gitu kan ngerasain gimana sih jadi siswa yang ikut gitu kan di SBMPTN, khususnya gue di tahun 2017 gitu kan. Nah, gue juga pernah ngerasain kayak, duh gue masuk nggak nih gitu kan, duh gue bisa lolos nggak nih gitu kan di SBMPTN khususnya. Jadi gue mau sharing-sharing sedikit aja sih nih, kayak kita ngobrol santai aja kali ya. Gimana sih istilahnya, gue pengen tahu nih modal ya, istilahnya modal buat kalian bisa lulus di SBMPTN atau UTBK 2020. Jadi modal pertama nih, bukan modal pertama sih, mungkin menurut gue bisa dibilang tuh modal dasar lah. Modal dasar kalian biar bisa lulus apa sih kak? Pasti kan banyak yang nanya. Udah pasti kalian modal dasarnya belajar. Udah pasti kalian modalnya latihan soal. Udah pasti kalian modalnya kalian ngafalin materi-materi yang emang dipelajari dengan cara menghafal gitu. Mungkin ya kalau gue nggak mau bahas terlalu kompleks gitu kan tentang belajar kayak gimana, terus kayak apa materi-materinya seperti apa. Karena menurut gue ini udah detik-detik nih kalian harus banget siap gitu kan menghadapi UTBK 2020. Jadi kalau saran gue, kalian bener-bener kayak mumpung masih ada waktu nih ya kan, beberapa hari ke depan, gue saranin sih buat kalian istilahnya ya coba di drill lagi aja latihan-latihan soal, terus mungkin materi-materi yang kalian agak lupa itu kalian pelajarin lagi sih kalau menurut gue. Tapi saran gue juga, Hamin 2 atau Hamin 1 mau SBMPTN atau UTBK 2020, saran gue sih kalian lebih banyak refreshing nanti. Nanti gue bakal bahas lebih lanjut nih, kayak gimana sih tips dari gue nih buat kalian biar UTBK atau SBMPTN yang kalian laksanakan tuh bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana atau planning dari kalian itu sendiri. Modal dasar kedua adalah berdoa menurut gue. Karena kalau misalkan kalian nggak berdoa atau kalian nggak memohon sama Tuhan gitu kan, sama Allah Subhanahu Wa Taala, istilahnya ya kalian mengerjakan soal dan kalian tuh merasa bisa, padahal nggak. Ya mungkin kalian ngerasa kayak, ah yalah kak, nggak usah berdoa lah, nggak usah banyak-banyak minta ampun atau minta tolong sama yang maha kuasa gitu kan. Tapi menurut gue, ya gue mungkin ada ya orang yang kayak gitu ya, istilahnya punya kemampuan, punya daya ingat yang baik, punya daya berpikir yang baik. Cuma kalau kalian kayak gitu ya kalian namanya sombong, karena jatuhnya apapun yang kalian lakukan nih, ya kalian kembalikan lagi sama yang di atas gitu. Tanpa seizin yang di atas, ya kalian tuh bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa gitu. Makanya menurut gua modal dasar nih untuk kalian semua nih para pejuang UTBK 2020, belajar nih yang giat, istilahnya belajar apapun yang memang kalian rasa kurang atau kalian rasa pengen dalemin nih di beberapa hari ke depan. Dan yang kedua, kalian modal dasarnya adalah berdoa. Nah, mungkin kalian tadi udah di awal udah tahu nih, istilahnya dari video cuplikan yang gue buat itu ada kayak kurang percaya diri sama ketakutan. Nah, kenapa ini gue masukin di modal untuk kalian bisa lolos gitu kan di UTBK 2020 gitu. Ya kalian harus lawan dua hal itu gitu loh, kayak kurang percaya diri kalian, ketakutan kalian. Karena sejatinya kurang percaya diri dan ketakutan misalkan menggerogoti diri kalian, itu sama aja kayak kalian tuh belum berperang tapi udah ngerasa gagal gitu loh, udah ngerasa kalian ditembak gitu kan sama musuh. Makanya gue juga pribadi gue punya pengalaman, ya dulu gue sama kayak kalian mungkin kan, kayak kurang percaya diri, gue takut nih. Apalagi SNM gue gak bisa daftar karena nilai gue juga kurang bagus kan. Dan akhirnya gue cuma bisa daftar di SBM sama ujian mandiri. Karena SBMPTN itu pertama kali gue bertarung gitu kan untuk mendapatkan PTN yang gue inginkan, ya akhirnya gue coba tuh, aduh gimana ya jangan sampai gue gak percaya diri, jangan sampai gue gak ketakutannya berlebih gitu kan. Ya mungkin kalian ketakutan boleh, kurang percaya diri juga boleh, tapi maksud gue kalian harus push diri kalian nih. Kalian udah belajar lama ya kan, udah les mungkin di sana sini, terus kalian juga udah latihan soal pagi, siang, sore, malam, bahkan mungkin begadang sampai kalian ingin menguasai suatu materi. Dan kalian
masih ketakutan dan kurang percaya diri, menurut gue itu sih salah satu faktor yang bisa ngancurin kalian gitu untuk masuk di PTN yang kalian inginkan gitu. Makanya saran dari gue, ketakutan dan kurang percaya diri itu mendingan kalian hapuskan lah. Gimana sih caranya? Mungkin ada yang nanya kan. Kalau gue, dulu gue ngerasa, gue yakin kalau emang PTN ini jadi milik gue gitu kan, bisa gue masukin di sana, bisa gue kuliah di sana, pasti nggak bakal salah gitu loh. Dan gue yakin yang di atas juga ngerti gitu apa yang gue inginkan. Jadi ya udah, gue enjoy aja datang ke tempat SBMPTN, terus gue ngerjain soal, gue ngerasa enjoy, gue ngerasa asik, gue tebar istilahnya vibes yang baik juga sama lingkungan. Jadi di situ gue ngerasa kayak kurang percaya diri gue, ketakutan gue tuh ya udah hilang gitu aja, karena gue ngerasa SBMPTN itu bukan beban gitu loh, tapi itu tantangan aja. Gue ngerasa itu tantangan buat diri gue gitu. Nanti gue bakal ceritain nih kayak kenapa gue yakin banget sih bisa dapet PTN gitu kan, atau bisa masuk di salah satu PTN yang gue tulis di SBMPTN. Itu biasanya kalau boleh jujur ya, itu biasanya kalian bakal ngerasa sesuatu lah, istilah kayak kayaknya gue ngerasa tenang banget nih. Itu ada nanti gue mungkin akan cerita di akhir aja ya. Nah, terus modal selanjutnya nih menurut gua yaitu adalah kalian harus banget persiapkan alat-alat yang memang menjadi dasar untuk kalian itu berperang gitu di UTBK 2020. Mungkin kayak alat tulis kalian, ya kan? Untuk misalkan dikasih soal matematika, kalian pasti butuh buat nyoret-nyoret kan istilahnya. Terus habis itu kalian juga jangan lupa nih persiapan dasar kalian ngeprint nih, misalkan kartu ujian kalian dan lain sebagainya. Itu harus kalian persiapin banget sih, istilahnya maksimal banget lah H-1 nih malam-malam kalian harus persiapin tas nih di kamar kalian, isinya tuh udah lengkap. Jadi besoknya kalian tinggal bawa, nggak usah mikirin ada yang kurang lagi atau enggak gitu. Jadi kayak tempat pensil, terus kartu ujian kalian, dan semuanya yang emang kalian butuhkan untuk UTBK tuh kalian masukin di tas dan kalian persiapkan di kamar. Jadi besoknya habis kalian mandi, habis kalian siap-siap, kalian cabut, barang-barang itu juga udah siap gitu loh. Alat tempur kalian tuh udah siap di tas kalian. Selanjutnya nih, ini mungkin faktor kayak sekunder lah istilahnya. Mungkin kalau bisa dilihat tuh kayak di luar dari faktor belajar, faktor kalian berdoa, kalian juga harus ngeliat atau ngatur pola makan dan pola tidur kalian. Karena menurut gue itu sangat-sangat berpengaruh sama hasilnya nanti. Kenapa gue bilang? Pertama nih, kalian harus benar-benar persiapkan diri untuk ngatur jaga pola makan. Karena yang gue tahu, kalau misalkan kalian panas sedikit aja nih, di atas 37, berapa derajat nih di saat UTBK, kalian udah langsung dinyatakan gugur. Karena kalian nggak bisa ngikutin atau masuk nih untuk mengerjakan soal. Itu menurut gue kayak, aduh, sayang banget kan, apalagi kalau kalian udah persiapan dengan sangat matang dari sebelum-sebelumnya. Terus kenapa sih gue nyuruh kalian atau nyaranin kalian untuk tidur, atur pola tidur kalian. Mungkin untuk teman-teman cowok apalagi kan, yang biasanya main game, yang biasanya mungkin suka begadang, suka nongkrong gitu kan. Menurut gue kalian tinggalin dulu lah istilahnya, kalian banyak-banyak istirahat gitu. Karena dengan kalian tidur yang cukup 6-8 jam, itu bakalan ngatur oksigen dalam kepala kalian tuh lebih fresh gitu. Dan apapun ilmu yang masuk gitu, insya Allah bakal bisa terserap gitu di kepala kalian. Nah, selanjutnya kalian minta doa restu dan minta maaf ke kedua orang tua. Kita sebagai anak gitu kan, punya banyak salah, punya banyak dosa. Menurut gue kalian minta doa restu, minta tolong didoain, terus kalian minta maaf gitu kan. Kalau misalkan kalian memang pengen manjur lagi, kalian cuci kaki kedua orang tua kalian gitu loh. Ya kalian bisa melakukan itu mungkin H-1 maksimal banget. Yang pasti kalian harus ngelakuin yang namanya minta doa restu dan minta maaf sama kedua orang tua kalian. Karena mereka itu kayak tangannya malaikat lah istilahnya, yang bisa ngebantu kalian tuh lebih jor-joran lagi. Karena mereka kayak bisa ngebantu kalian tuh dari istilahnya di luar dari faktor diri kalian gitu kan. Minta tolong aja sama mereka, gue yakin yang di atas juga bakal ngedengerin gitu loh apa yang memang orang tua kalian itu ucapkan dan orang tua kalian itu doakan ke kalian. Selanjutnya menurut gue yang penting juga refreshing menurut gue sebelum kalian menghadapi ujian. Gimana kah cara refreshing? Nah ini mungkin agak cross lah sama yang tadi gue bilang atur tidur gitu kan. Kayak tadi gue nyaranin jangan main gitu kan, jangan terlalu
tidur larut malam dan lain sebagainya. Maksudnya gue refreshing di sini juga, ya kalian nggak perlu gitu loh untuk keluar, misalkan kayak ke mall atau kemana gitu kan, ke tempat ngopi dan lain sebagainya. Menurut gue itu juga nggak perlu gitu, karena apalagi sekarang masih COVID kayak gini kan. Ya yang kalian bisa lakukan ya mungkin refreshing kalian, ya mungkin kalian boleh nih keluar rumah, ya sekedar keliling-keliling gitu kan, kayak keliling-keliling komplek. Terus kalian, atau mungkin kalian malas nih orangnya, ya udah kalian main game atau kalian mungkin baca buku. Istilahnya kalian tinggalkan lah yang namanya materi-materi atau pelajaran-pelajaran untuk UTBK 2020. Karena menurut gue hal itu bisa nge-refresh otak kalian dan bikin otak kalian itu nggak capek dengan materi-materi yang kalian masukkan setiap hari gitu loh. Nah, yang selanjutnya adalah kalian cek kelas buat kalian ujian. Kenapa begitu? Karena sepengalaman gue nih, itu sangat bisa bikin kalian efektif gitu loh. Untuk bukan efektif mengerjakannya ya, tapi lebih efektif kayak kalian nggak perlu lagi nanti nyari-nyari kelas. Aduh, kelas gue di mana ya? Aduh, ruangan gue di mana ya? Karena sepengalaman gue, biasanya pihak dari SBMPTN atau UTBK tersebut itu udah kayak ngasih tahu gitu loh, kayak kalian tuh ujian di mana. Nah, biasanya ruangannya itu baru dikasih tahu di tempat kita mau ujian. Misalkan gue mau ujian di SMA 2 Bekasi misalkan gitu ya. Nah, biasanya di situ baru dipajang tuh denah-denahnya. Kalian dapat ruangan mana, terus kalian nanti ruangannya di sebelah mana, belok-beloknya kayak apa. Nah, itu kalian bakalan dikasih tahu tuh biasanya di tempat kalian ujian. Makanya kenapa gue saranin kalian datengin, biar kalian tuh nggak cari-cari ruangan lagi gitu loh. Karena kalau kalian misalkan, ya kan nggak ada yang tahu ya, misalkan kalian tiba-tiba telat, terus kalian buru-buru dan kalian harus nyari kelas, kan istilahnya bakal ngebuang waktu banget kan gitu. Nah, saran selanjutnya dari gue adalah kalian sebelum berangkat nih, benar sebelum berangkat kalian ke tempat ujian, saran dari gue adalah kalian ketemu orang tua kalian pamit, kalian minta doa restu lagi sama mereka, dan minta tolong didoakan agar dipermudah dan diperlancar ujiannya. Agar materi-materi yang kalian udah hafalin, udah kalian latihan, soal-soal itu bisa nempel lah dan gak lupa gitu loh selama kalian nanti ujian gitu. Jadi istilahnya kalian pamit, kalau bisa kalian cium orang tua kalian dan minta tolong untuk didoakan. Jangan lupa saat kalian sampai nanti untuk mengerjakan soal-soal UTBK atau ujian-ujian tersebut, kalian berdoa deh. Karena banyak dari teman-teman yang istilahnya, gue kan pernah ngerasain juga ya, yang namanya SBMPTN gitu. Banyak dari gue lihat sekeliling gue tuh ya udah kalau udah dibagiin soal, buka soalnya langsung dikerjain gitu. Soalnya banyak juga gitu loh dari teman-teman gue yang istilahnya teman-teman satu kelas gitu kan, yang lagi ujian banyak yang dibagiin soal sama petugas, udah mereka langsung sikat aja gitu tanpa berdoa, tanpa istilahnya mereka memanjatkan pertolongan gitu ke Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Istilahnya kayak, bro, ya kenapa sih lu nggak mau minta tolong gitu kan sama yang di atas. Padahal itu faktor yang menurut gue itu spiritual yang emang kuat banget gitu loh untuk mempermudah kalian gitu loh saat mengerjakan soal. Terus mempermudah kalian juga pas lagi pengumuman, kita kan nggak ada yang tahu kan. Makanya menurut gue, saran dari gue, please banget kalian berdoa dulu sebelum mengerjakan soal, baru kalian buka soalnya satu-satu gitu. Nah, modal selanjutnya menurut gue yang emang bisa bikin kalian lolos gitu di SBMPTN atau UTBK 2020 nih. Saran dari gue adalah kalian datang lebih awal. Misalkan ujian jam 7 atau misalkan jam 8. Ya udah kalian dari rumah, misalkan Kak, jarak dari rumah gue ke tempat ujian cuma 15 menit misalkan gitu. Nah, kalian jangan mepet-mepet datangnya. Misalkan 15 menit, oke lah, toleransi kalian 7.15 harus berangkat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Nah, setengah jamnya itu kalian untuk, kalau kalian capek nih, kalian nurunin tensi darah kalian dulu, biar kalian gak terlalu kayak deg-degan. Terus kalian bisa ambil wudhu mungkin yang muslim, terus kalian bisa mungkin baca-baca materi lagi. Istilahnya gue nyaranin banget ke kalian datang lebih awal gitu. Karena gue juga pernah yang namanya gue ujian mandiri gitu kan. Nah, ini gue kayak udah ngot-ngotan lah istilahnya. Jadi gue datangnya tuh agak telat, malah kan gue datangnya telat, udah gitu udah pada masuk ya kan. Walaupun telatnya itu cuma 2 menit gitu kok, tapi karena gue deg-degan, terus gue ngerasa telat, jadi semua materi, semua pelajaran yang udah gue pelajarin tuh kayak hilang seketika aja gitu. Kayak aduh, salah nih gue kayak gini. Istilahnya ya kalian mau tempur gitu kan, kalian harus punya persiapan gitu lah. Nah, terus yang menurut gue jadi modal yang istilahnya berpengaruh nih untuk kelulusan kalian di SBMPTN atau di UTBK tahun ini gitu kan, adalah kalian tolong banget baca aja gitu loh materi-materi yang pernah kalian pelajari.
dibaca aja, gak usah dihafalin. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena apa yang gue pernah rasain juga kayak gue lihat nih kayak temen-temen gue tanyain kan, woi gimana lu tadi ujian? Mereka pada bilang, anjir gue ngeblank banget gue Dil. Kenapa kok lu bisa ngeblank? Gue tanya kan. Iya gue salah banget, gue sebelum ujian gue malah ngafalin. Jadi materi-materi yang udah pernah gue pelajarin sebelumnya malah keluar dan akhirnya gue malah lupa dengan materi yang udah gue hafalin sebelum-sebelumnya. Nah, banyak teman-teman gue yang bilang kayak gitu kan. Jadi istilahnya di hari H udah kalian santai aja, kalian relax, kalian lepaskan nih kayak deg-degan kalian, kurang percaya diri kalian tuh kalian lepaskan aja. Bismillah lah, apa yang kalian jalanin, relax, dan kalian yakin gitu dengan apa yang kalian kerjakan. Kalian jangan ragu-ragu lagi gitu loh, karena ya kalian udah di medan pertempuran gitu loh, bukan kalian persiapan lagi gitu kan. Jadi saran dari gue, tolong banget kalian baca-baca aja, itu lebih efektif dibandingkan kalian menghafalkan materi-materi yang sulit atau materi-materi yang udah kalian hafalin sebelum-sebelumnya tapi belum nyampe atau belum nyantol. Pengalaman gue selanjutnya nih ya, biar kalian itu bisa lolos gitu dan mencapai apa yang kalian inginkan gitu kan, PTN apa yang kalian inginkan. Saran dari gue juga, berdasarkan pengalaman gue minta tolong banget ke kalian tuh fokus ngerjain soal kalian sendiri. Misalkan di kelas kalian atau di ruangan ujian kalian ada teman kalian dari SMA yang sama dan kalian kenal, atau mungkin di sekeliling kalian tuh kayak, ih ini orang kok kayaknya pada bisa banget sih ngerjainnya, kayak bisa ngebuletinnya. Kalau gue dulu ngebuletin kan, kalau sekarang kan saya udah pakai komputer. Kayak ada yang ngerjain cepet banget, ada yang istilahnya udah ke lembar keberapa. Nah, saran dari gue, kalian benar-benar harus fokus banget sama ujian kalian sendiri. Gue minta tolong banget ke kalian, jangan terdistraksi dengan orang lain, apalagi orang di sekeliling kalian, kiri, depan, kanan, dan belakang. Udah fokus aja sama soal kalian, bismillah, jangan dengerin sekeliling kalian yang lagi ngebuka-buka kertas. Gue bodo amat sama yang lain. Di saat waktunya masih ada, kalian tenang aja, kerjakan aja, gak usah terburu-buru gitu. Karena kalau kalian terburu-buru, biasanya kalian panik sendiri dan akhirnya entah hitungan, entah materi yang kalian hafal, itu malah keliru. Paling sering sih di matematika biasanya, lah tadi gue ngitung kayaknya bener deh, kok salah mulu. Nah itu biasanya di situ kendalanya, kalau kalian terlalu terdistraksi dengan orang lain. Jadi gue mohon banget ke kalian, kalau ngerjain soal tuh fokus aja. Nah, kayak yang tadi udah gue bilang nih, kalian harus bikin hati kalian, jiwa kalian, raga kalian, dan atmosfer di sekeliling kalian tuh positif. Buat vibes-nya itu vibes diri kalian banget lah. Kayak kalian udah nunjukin vibes pemenang. Kenapa gue bilang kayak gitu ya? Gue pernah ngerasain sendiri di SBMPTN, dan akhirnya emang gue lulus nih di salah satu PTN. Karena gue ngerasa, oh ternyata emang ngaruh banget ya atmosfer ini yang gue bikin, yang gue jadiin di sekeliling diri gue gitu loh. Karena gue nggak tahu kenapa ya nih, tapi ya boleh kalian jadiin patokan ataupun enggak ya nggak masalah gitu. Tapi pengalaman gue saat gue SBM tahun 2017 itu kan gue mencoba untuk membuat vibes diri gue mencoba untuk stay positif. Gue juga suka nyapa pengawas, gue juga suka ngomong terima kasih misalkan ke pengawas dateng pas ngasih soal. Gak tau kenapa ya, itu tuh mungkin juga ya pengawasnya doain gue gitu kan. Karena saat gue udah mau selesai dan bener-bener gue udah selesai, bel itu udah berbunyi, pengawas itu kayak senyum ke gue kayak, lu tuh dapet mas gitu, kayak lu tuh keterima, tenang aja, kayak gitu. Gue ngerasa kayak ada feedback yang diberikan pengawas tuh saat pengawas itu ngeliat ke gue dan gue bisa nangkep apa yang emang dia pengen ucapin gitu. Kayak nah makanya dari situ gue langsung kayak senang banget. Tapi gue gak boleh terlalu senang kan, karena gue takutnya ternyata feeling gue tuh salah kan. Tapi pas gue langsung coba vibes-nya gue enakin lagi, hati gue juga positifin lagi. Ya udah ya, gue tunggu dan akhirnya gue dapet di salah satu PTN saat gue SBMPTN gitu. Kalau misalkan ada pengawas datang, bilang aja selamat pagi. Kalau misalkan dia ngasih soal, bilang aja terima kasih pak, terima kasih bu. Tuh, karena nggak ada yang tahu kalau misalkan orang itu seneng sama kita karena ucapan-ucapan tadi. Kan nggak ada yang tahu mereka doain kita atau enggak gitu kan. Kalau misalkan doain kita, itu kayak nilai plus aja sih menurut gue gitu. Saran terakhir dari gue, modal kalian sukses nih dapat PTN yang kalian inginkan gitu kan. Setelah modal dasar yang udah gue sebutin dua tadi tuh, berdoa dan belajar dengan bergiat dan sungguh-sungguh sampai kalian bener mencurahkan semuanya tuh untuk ujian, itu juga kalian harus ingat ya, kalian itu modal terakhir menurut gue ya adalah setelah kalian selesai ujian, setelah kalian memang bener-bener
udah dinyatakan ujian hari itu selesai, please banget pulang aja. Terus ngerasa kalian udah bisa jadi pemenang, kalian tegapkan dada kalian. Walaupun gue tahu pasti ada aja kayak soal yang sulit, soal yang tadinya kalian tahu terus tiba-tiba lupa, itu pasti banyak banget kayak gitu-gitu. Cuma saran dari gue ya udah, pulang dari sana kalian tetap positif, tegapkan dada kalian, tetap belajar lagi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalian harus tetap belajar lagi untuk menghadapi ujian mandiri. Karena kalian juga nggak mungkin cuma ngandelin dari SBMPTN. Apalagi PTN itu nerimanya cuma berapa ribu, 1.000, 2.000. Tapi yang masuk atau yang daftar 15.000, 20.000. Kalian kan istilahnya persenannya juga sedikit. Jadi saran dari gua, tolong banget keluar dari sana, nggak usah bahas-bahas soal lagi, nggak usah ditanya ke teman-teman lagi, nggak usah ditanya ke tempat les kalian. Pokoknya nggak usah dipikirin apa yang udah berlalu, biarlah berlalu. Tegapkan dada kalian, fokus, stay positif, belajar kembali untuk mencari ujian-ujian mandiri yang lain gitu. Sampai akhirnya kalian mendapatkan hasil yang positif dari hasil SBMPTN kalian, dan semoga kalian keterima di PTN yang kalian inginkan. Jadi mungkin ini semua gambaran dari atau pengalaman gue ya selama gue melaksanakan SBMPTN 2017. Mungkin untuk kalian memang mau menerapkan silahkan. Kalau misalkan kalian ngerasa kayak terlalu bertele-tele nih gitu kan, atau enggak kayak ya elah gampang lah, sepele, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena di sini gue mencoba untuk mengedukasi kalian aja dari pengalaman-pengalaman gue. Kalian terima, ya monggo, nggak juga nggak apa-apa. Jadi sekian aja dari gue. Thank you.